Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Bek 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Wadisongo, Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MA An-Najah kelas 10 dengan materi perbedaan dan persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Sebelum pelajaran kita pada hari ini dimulai, terlebih dahulu saya absen dulu. Imro'atun Jamilah. Ada? Ada. Muhammad Tonisa. Ada. Laura Aulia Pratiwi. Oke, pelajaran pada siang hari ini yaitu novel Al-Quran hadis. Kita akan membahas tentang sejarah atau proses turunnya Al-Quran. Dibuka bukunya halaman 18. Jadi pelajaran kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang proses turunnya Al-Quran atau sejarah turunnya Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu, ada yang tahu apa definisi Al-Quran dulu sebelum masuk sejarahnya? Masih ingat? Al-Quran. Yuk. Yang ingat Al-Quran baik dari secara bahasa maupun istilah. Quran berasal dari kata Artinya membaca. Bagus. Ada yang ingat definisi secara istilah? firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Bagus. Secara berangsur-angsur. Oh, bagus nih. Masih ingat berarti. Nah, kemudian bernilai ibadah. Nah, di dalam Al-Quran ini tentunya ada sejarahnya. Allah menurunkan Al-Quran itu ada sejarahnya. Sebagaimana Al-Quran di sini kita tahu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, turunnya itu secara berangsur-angsur. Bahkan di dalam turunnya Al-Quran di sini ada dua fase. Pertama, fase secara langsung, yaitu dari Allah ke dalam Lauh Mahfuz. Jadi di sini Allah itu menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah itu menurunkan Az-Zikr di sini bermakna Al-Quran. Kita kemarin nama lain dari Al-Quran yaitu Az-Zikr. Sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu dan Allah yang menjaga keautentikannya, keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Nah, proses turunnya Al-Quran di sini dari Allah ke dalam Lauh Mahfuz ini secara langsung bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Hafal surat Al-Qadar bersama? Ya. Oke, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
sebanyak 30 kali. juz. 30 juz, bukan ditulis 30 kali ya. 30 juz. Jadi langsung spontan dari juz 1 sampai 30. Nah, kemudian dari Lauh Mahfuz ini turun lagi ke Baitul Izzah. Jadi dari Baitul Izzah yaitu langit yang paling atas atau langit dunia. Nah, kemudian dari langit dunia ini baru turun kepada Nabi Muhammad, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi tanggal 17 bulan Ramadan ini merupakan nuzul Quran istilahnya. Pertama kali Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedang bermeditasi atau sedang berkhalwat, sedang bertapa di suatu gua. Ada yang ingat gua apa? Jadi di gua Hira Nabi Muhammad sedang bermeditasi. Di waktu itulah turun pertama kali wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Alaq. Ini prosesnya. Jadi ini pertama kali tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, kemudian surat Al-Alaq ini diturunkan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini surah yang pertama, ayat yang pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, prosesnya di sini tentunya ini merupakan awal dan nanti prosesnya itu panjang. Kita ingat prosesnya itu kurang lebih yaitu sekitar 22 tahun, 2 bulan. Oke. Nah, ini proses turunnya Al-Quran itu sendiri. Jadi di sini sudah tertera yaitu 22 tahun 2 bulan. Ini kurun waktu turunnya, proses turunnya Al-Quran. Nah, paham semuanya? Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Di sini para ulama tentunya dari Al-Quran itu yang telah diturunkan oleh Allah nanti dikumpulkan menjadi 2 periode. Ada periode Mekah, kemudian ada periode Madinah. Artinya apa? Wahyu atau surah atau ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tentunya yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka dinamakan sebagai surat Makkiyah. Walaupun pada waktu itu Nabi Muhammad tidak berada di kota Makkah, seperti ada di kota Taif. Di kota Taif, artinya Rasulullah pernah hijrah ke daerah Taif, walaupun dakwahnya itu tidak mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Taif pada masa itu. Nah, kemudian ada periode Madinah. Periode Madinah ini artinya ayat atau surat yang nantinya turun ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Madinah ini merupakan kota sebagaimana masyarakatnya itu menyambut baik atas dakwah Nabi Muhammad. Awalnya bukan kota Madinah Al-Munawwarah, tapi disebut sebagai kota Yasrib. Ini awalnya. Tapi ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dan menjadi Yasrib ini menjadi kota yang bercahaya dengan dakwahnya Nabi Muhammad, dengan cahaya Islam, maka dirubahlah menjadi kota Yasrib, awalnya menjadi kota Madinah. Nah, di sini tentunya di dalam periode Madinah tentunya kita harus tahu menggarisbawahi yaitu surat atau ayat atau wahyu yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad sudah pindah ke daerah Madinah. Walaupun kata tadi Rasulullah pada masa itu tidak berada di kota Madinah seumpamanya. Nah, ini semuanya itu nanti dikategorikan sebagai surat Madani, yaitu surat-surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad sudah pindah atau hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian selain kita belajar tentang periode atau klasifikasi dari Al-Quran itu ada periode Mekah, ada periode Madinah, kita belajar juga di sini tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Kita kenal sebagai kodifikasi pembukuan dari Al-Quran. Jadi di sini pada masa Rasulullah pertama kali. Jadi pertama
kodifikasi di sini yaitu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah beliau ketika diutus, maka beliau sudah mengangkat yang namanya sekretaris atau pencatat wahyu. Jadi diantaranya yaitu sahabat Haris. Jadi beliau mengangkat tukang catatnya ayat atau wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di antaranya kembali yaitu Sayyidina Osman. Ada timnya. Di antaranya kembali yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau juga menjadi tim untuk kodifikasi atau pencatatan dari Al-Qur'an. Ya pada waktu itu medianya untuk mencatat ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad seadanya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan pakai IT. Nah kalau dulu itu pakai media yang ada. Mungkin ada yang tahu pakai apa dulu itu untuk mencatat wahyu? Pakai tinta. Tapi pada masa itu medianya pakai kayu, pelapa kurma, pakai batu, pakai kulit binatang. Ini menjadi media untuk mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini pada masa Rasulullah. Nah kemudian ada tahapan berikutnya. Di sini ada periode atau pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka ada kualifikasi Al-Qur'an lanjutan, penyempurnaan karena pada masa Rasulullah masih berserakan, ada yang ke kelapa kurma, ada yang kepada kulit, ada pada kayu. Ini medianya. Maka pada masa Sayyidina Abu Bakar di sini ada pemersatuan, ada pengumpulan berkas kodifikasi Al-Qur'an. Sehingga semuanya ini dikumpulkan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. 30 juz itu disatukan karena pada masa Khalifah Abu Bakar yaitu sahabat banyak wafat ketika perang Yaman. Rata-rata sahabat itu para hafal Quran, orang yang hafal Quran. Sehingga ketika banyak yang wafat mati syahid dalam suatu perang Yaman, maka ada usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab agar Al-Quran itu dikodifikasi, dikumpulkan, disatukan. Tentunya agar memelihara keautentikan atau keutuhan keaslian dari Al-Quran. Maka usulan dari Sayyidina Umar ini diterima oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Maka disatukan, dijadikan satu. Artinya berkumpul dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah ini pada masa yang kedua, pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian ada kualifikasi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, masa yang ketiga. Kualifikasi Al-Quran di sini yaitu pada masa Sayyidina Utsman sudah di sini karena apa? Artinya ada apa? Kok ada kualifikasi di sini? Disebabkan ada dialek-dialek, bacaan-bacaan, perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, bukan sirat tapi zirat, pakai za seakan-akan ya. Ada yang mengatakan pakai sin kedengarannya sirat. Jadi dialek perbedaan seperti ini muncul, sehingga sahabat-sahabat itu artinya mereka meminta kepada Khalifah Sayyidina Utsman agar dikodifikasi, disatukan kembali ayat-ayat suci Al-Quran itu, sehingga ada pemersatuan. Bukan hanya dari segi tulisan, tapi dialeknya pakai dialek orang-orang Quraisy. Nah ini yang terjadi pada masa-masa prediksi Al-Quran terdahulu, yaitu ada 3 fase atau 3 masa. Pertama masa Rasulullah. Kemudian yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada pertanyaan dulu seputar ini sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian ada masa-masa untuk kodifikasi Al-Quran. Yuk, sudah paham semua?
tentunya pelajaran kita pada kali ini, kalau tidak ada ulangan, saya akan balik nanya kepada anda sekalian. Nanti paham tidaknya kalian, saya tanyakan. Tentunya di sini pembelajaran kita tentang sejarah turunnya Al-Quran. Oke, ini saya tutup. Mungkin saya coba. Oke, Doni, apa definisi Al-Quran secara bahasa? Berasal dari kata apa? Masih ingat? Yang lain? Berasal dari kata Qur'an. Kayak apa artinya Doni? Masih ingat? Qur'an. Membaca. Nah, jadi kita harus mengingat materi-materi yang telah kita serap, kita belajar. Nah, kemudian proses turunnya Al-Quran kata tadi yaitu berapa tahun? 2 tahun. Oke, diulang coba Aldi. Berapa tahun? 2 tahun 2 bulan 22 hari. 22 hari. Jadi 2 bulan 22 hari. Nah, ini proses turunnya Al-Quran. Kemudian sejarahnya itu nanti ada 3 masa, yaitu masa Rasulullah, kemudian masa Abu Bakar, kemudian pada masa Utsman bin Affan. Ini pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.